Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Adam alaihissalam sebelum meninggal dunia terlebih dahulu menderita sakit pada hari Jumat. Sebelum wafat, beliau memberikan wasiat kepada ahli warisnya. Sebagai pedoman dari kisah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Katsir. Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Setelah terbunuhnya putra Adam alaihissalam yang bernama Habil, bukan main rasa sedih yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Isak tangis pun terdengar bertahun-tahun mengiringi kepergiannya. Pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pengganti seorang anak bernama Shij. Artinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Habil. Setelah Shij beranjak dewasa, Nabi Adam pun memberikan kepercayaan kepada Shij serta memberikan semua ilmunya kepadanya. Bahkan ketika akan wafat pun Nabi Adam alaihissalam memberikan wasiat kepada Shij untuk menggantikan dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah hidup selama 960 tahun dan sudah pula memiliki banyak keturunan, tibalah saatnya Nabi Adam alaihissalam untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Katsir berkata, para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Adam alaihissalam tidak akan meninggal kecuali sudah melihat keturunannya dari anak cucu cicit terus ke bawah yang jumlahnya mencapai 400.000 jiwa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, karena sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Penjelasan ayat 1. Maksud daripadanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh tulang rusuk Adam alaihissalam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di samping itu ada pula yang menafsirkan daripadanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah yang daripadanya Adam alaihissalam diciptakan. 2. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau meminta banyak kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti as'aluka fillah, artinya saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Konon Nabi Adam alaihissalam jatuh sakit beberapa hari, hingga pada hari Jumat datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya, sekalian bertakziah mengungkapkan balasungkawa kepada pemegang wasiat, yaitu Shij. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, sesungguhnya ketika akan datang wafat, Nabi Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga." Maka pergilah anak-anak beliau untuk mencari buah dari surga itu. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan, ramuan, minyak wangi untuk mayat, kapak, cangkul, dan keranda. Para malaikat itu berkata kepada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, "Wahai anak-anak Nabi Adam, apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian cari di sini?" Kemudian salah satu anak Nabi Adam pun berkata, "Bapak kami sedang sakit, ia menginginkan buah dari surga." Kemudian malaikat pun menjawabnya, "Kembalilah kalian. Sungguh saat ini telah datang keputusan kematian bagi bapakmu." Sesaat kemudian malaikat sudah mendatangi Nabi Adam alaihissalam, dan ketika mereka tiba di rumah, Siti Hawa kaget. Sesaat sebelum akhirnya mengerti maksud kedatangan malaikat tersebut, "Wahai Adam, minta tangguhlah kematianmu," kata Siti Hawa.
Pergilah engkau dariku, sungguh aku diciptakan sebelumnya. Biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Robku, kata Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya para malaikat mencabut nyawa Nabi Adam alaihissalam pada hari Jumat. Para malaikat memandikannya, mengkafaninya, mengoleskan ramuan minyak wangi, serta menggali liang kubur untuk Adam alaihissalam. Selanjutnya mereka menyolatinya, lalu memasukkannya ke liang kubur dan menempatkannya di liang lahat. Malaikat kemudian berkata, "Wahai anak Adam, inilah sunnah kalian." Hadis riwayat Al-Hakim. Dan dia mengatakan bahwa hadis ini sahih dan disepakati oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa innasnya sahih kepadanya. Syekh Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni menjelaskan, ada beberapa pendapat mengenai tempat terkuburnya Nabi Adam alaihissalam. Namun menurut pendapat yang masyhur, dia dikebumikan di gunung yang terletak di daerah India, yaitu tempat di mana dia diturunkan ke bumi. Menurut sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dalam Baitul Kan dan Muslim dalam Al-Iman dari Anas tentang hadis Mi'raj, bahwa Nabi SAW bersabda, "Kemudian tanganku dipegang Jibril dan aku dinaikkan ke langit dunia. Jibril pun berkata kepada penjaga langit dunia, 'Bukalah.' Penjaga itu bertanya, 'Siapa ini?' Jibril menjawab, 'Ini Jibril.' Penjaga pintu bertanya, 'Apakah engkau bersama seseorang?' Jibril menjawab, 'Ya, saya bersama Muhammad SAW.' Penjaga langit bertanya lagi, 'Apakah Allah mengutusmu kepadanya?' Jibril menjawab, 'Ya.' Maka pintu pun dibuka. Nabi SAW pun bersabda, 'Ketika kami berada di langit dunia, ternyata ada orang yang di sebelah kanannya dan sebelah kirinya. Beliau bersabda, apabila dia menoleh ke kanan, dia tertawa, dan apabila dia menoleh ke kiri, dia pun menangis. Dia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh.' Beliau pun bersabda, saya bertanya, wahai Jibril, siapa orang ini? Jibril pun menjawab, ini Adam alaihissalam, dan di sebelah kanan dan kirinya adalah keturunannya. Yang di sebelah kanan adalah penghuni surga, dan yang di sebelah kiri adalah penghuni neraka. Dan apabila menoleh ke kanan, dia tertawa, dan apabila menoleh ke kiri, dia menangis. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, dari kisah ini, rupanya Nabi Adam alaihissalam mempersiapkan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya tentang bagaimana semestinya memperlakukan orang yang sudah meninggal. Manusia tak hanya dihormati ketika masih hidup, tapi juga saat mereka mati. Standar penghormatan pun tak berlebihan. Tak ada proses pembakaran mayat, mutilasi tubuh, menempeli jenazah dengan perhiasan atau semacamnya. Namun semua pelajaran tersebut cukup menggambarkan bahwa manusia itu pada dasarnya mulia. Namun kehidupan duniawi pasti berujung fana. Dari tanah akan kembali ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah kisah tentang wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.